Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristal Primayuda, perwakilan dari kelompok 1 BPU 2019, kelompok media pembelajaran, yang akan menjelaskan tentang media pembelajaran multimedia, khususnya media animasi. Nah, jadi apa sih media animasi itu? Menurut Freida tahun 2019, media animasi pembelajaran merupakan media yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Jadi menurut kami, media animasi itu merupakan kumpulan gambar ataupun objek yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dari berbagai objek yang divariasikan dengan efek-efek filter, gerakan transisi, dan suara-suara yang selaras dengan gerakan objek tersebut sebagai bentuk komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber informasi tersebut ke peserta didik yang bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk mengikuti pembelajaran kita. Berikutnya ada jenis atau klasifikasi dari media animasi. Yang pertama ada media dua dimensi, yakni dimensinya dengan gerak di koordinat X dan Y saja, atau koordinat bidang. Kemudian ada media tiga dimensi. Karakter yang dilihatkan ini lebih hidup ya, karena sudah ada di tiga titik koordinat X, Y, dan Z, sehingga lebih hidup. Mendekati wujud manusia yang seperti aslinya disebut dengan CGI atau Computer Generated Imaginary. Menurut Utami tahun 2007, ada 3 jenis format dari animasi. Yang pertama, animasi tanpa sistem kontrol, jadi kita tidak bisa mengendalikan apapun dalam animasi tersebut. Kita tidak bisa pause, zoom in, zoom out, ataupun mempercepat dan juga memperlambat frame pergantian frame. Nah, yang kedua ada animasi dengan sistem kontrol. Ini kita sudah bisa mengendalikan ya, sudah bisa pause, mempercepat atau memperlambat pergantian frame, zoom in ataupun zoom out. Tapi ada kelemahan di animasi dengan sistem kontrol ini. Jadi peserta didik kita itu lebih cenderung untuk bagaimana ya? Materi dasarnya itu, pola pikir dasarnya itu lebih ke yang menarik. Misalnya ada 2 poin. Satunya ini yang lebih penting, satunya yang kurang penting. Namun dibungkus lebih menarik ini yang kurang penting. Jadi peserta didik kita itu lebih tertarik ke perspektifnya itu lebih ke yang menarik ini saja ya. Padahal ini itu kurang penting daripada yang ini. Dan yang terakhir, animasi manipulasi langsung atau direct manipulation animation atau DMA. Ini kita sudah diberi kontrol secara penuh karena kita juga bisa mengakses tombol ataupun slider dari animasi tersebut. Berikutnya ada fungsi dari media animasi. Yang pertama ini, media animasi itu dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Jadi materi-materi yang gimana ya, seperti sulit untuk digambarkan itu lebih konkret. Misal nih, kita pakai katrol dalam fisika. Ataupun dalam animasi itu disajikan grafik atau data yang membuat kita itu lebih mudah untuk memahami. Yang kedua, media animasi juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Nah, misal nih, kita ini kan di dalam kelas terus, kita nggak bisa untuk keluar kelas untuk mencari ilmu di luar kelas. Nah, dari adanya media animasi ini, kita itu dapat memangkas keterbatasan ruang dan waktu. Jadi kita itu dapat belajar dari luar tadi. Kemudian media animasi dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Nah, misal kita bicara tentang bakteri dalam biologi nih. Kita nggak bisa dong kalau kita lihat bakteri itu secara dengan mata telanjang ya, butuh mikroskop. Karena bakteri yang berukuran nanometer tersebut kan sangat kecil, nggak mungkin kita pakai mata telanjang. Namun, dari media animasi ini, bakteri tersebut bisa kita perbesar sangat besar, bahkan sampai terlihat organel-organel dalam bakteri tersebut. Kemudian, animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Jadi, mindset atau konsep keilmuan dalam pikiran siswa kita itu jadi lebih mudah untuk terkait satu sama lain. Berikutnya ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ini sudah jelas ya.
menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan juga tenaga kita dalam mengajar sebagai guru, kemudian memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tentu ini sangat betul ya, karena kalau kita membuat animasi, kita upload ke YouTube, anak didik kita atau peserta didik kita itu dapat mengaksesnya dimanapun dan juga kapanpun. Tidak perlu waktu dan tidak perlu tempatnya. Nah, dasar penggunaan dari media animasi. Dasar penggunaannya itu dengan pemilihan atau penggunaan media untuk pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan. What you need. Media pembelajaran animasi harus disesuaikan dengan materi yang berkaitan dengan prinsip kerja suatu alat atau komponen yang di dalamnya itu ada proses kerja mekanik. Nah, contohnya ini kita lihat ya, kita ambil contoh fluida statis. Kita nggak mungkin dong kalau kita lihat fluida statis ini tidak dengan animasi, sulit rasanya. Jadi, melewati animasi kita dapat belajar tentang fluida statis. Nah, saya ambil contoh, kelompok saya ini ambil contoh dari channelnya Catatan Si Revias di YouTube tentang materi konsep tekanan animasi fluida statis. Nah, kalau mau tahu tentang contohnya bisa dicek di link di bawahnya tersebut ya. Oke, sekian dari kelompok 1 PBU 2019. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada beberapa kekurangan tadi, mohon maaf banget. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.